Gimana caranya untuk tidak takut, Pastor? Kalau memang berita yang kita dengar itu seperti itu, kan nggak bisa dipungkiri, Pastor. Nah, kalau kita kumpulnya sama orang-orang yang dikit-dikit takut, dikit-dikit khawatir, ya tentu saja yang akan tereksplor adalah ketakutan kita dan kekhawatiran kita. Jadi saran saya adalah stop mengkonsumsi berbagai berita yang membuat kita jadi takut. Ya tadi Pastor Steven mengatakan itu cukup membekas di hati saya. Bagaimana caranya kita menyatu dengan Tuhan? Tadi Pastor Steven mengatakan kan Tuhan mengendalikan, mengontrol. Kalau kita menyatu dengan Tuhan, ya kita pun jadi merasa aman. Nah ini menyatu dengan Tuhan. Wah ini kayaknya berat sekali, Pastor. Gimana caranya itu, Pastor? Sebetulnya kalau kita menyadari prinsip kebenaran firman, semua yang Tuhan suruh, yang Tuhan perintahkan, itu pasti Tuhan sudah sediakan berbagai unsur yang kita butuhkan untuk bisa menggenapinya. Seperti misalkan, tadi saya membuat statement memang, karena Tuhan adalah pribadi yang masih mengatur, mengontrol segala sesuatu. Kalau kita menyatu dengan dirinya, nggak akan ada masalah. Gimana cara kita menyatu? Alkitab memberikan penegasan bahwa pada saat kita mengalami kelahiran baru, Roh Kudus itu sudah membersihkan hati kita dari segala bentuk kecemaran, dari segala bentuk mementingkan diri sendiri, dari segala bentuk sakit hati, kekecewaan terhadap orang lain, konflik batin. Apa tujuannya? Supaya kita bisa dipersatukan kembali dengan Tuhan. Korban Kristus memungkinkan kita untuk bisa masuk ke hadapan hadirat Bapa dan diterima oleh Bapa sebagai bagian dari dirinya. Nah, jadi karena Kristus sudah berkorban buat kita, kan artinya kita tidak perlu bergumul lagi untuk bisa bertemu dengan Bapa dan bersekutu dengan Dia. Yang harus kita lakukan apa? Menjagai hati supaya tidak ada kekecewaan, tidak muncul lagi sifat egoisnya, kita tidak menyimpan konflik batin. Karena inilah unsur-unsur yang merusak keterhubungan dan kebergantungan kita dengan Tuhan. Dan Alkitab menuliskan, kalau kita jagai hati kita bersih, sehingga kita tetap terhubung dengan realita Tuhan, kita ini seperti carang yang melekat pada pokoknya. Tidak perlu bergumul, pasti akan terus tumbuh. Tidak perlu bergumul, semua yang dibutuhkan carang ini untuk tetap hidup dan bahkan mengeluarkan buah, itu secara otomatis disuplai oleh pokoknya. Jadi saya percaya kalau kita terus menyatukan diri kita dengan Tuhan, ya, kita tidak perlu bergumul tentang kehidupan sehari-hari. Karena semua kebutuhan kita sudah dipersiapkan oleh Bapa. Bahkan sebelum kita sadar, wah saya kok punya kebutuhan, sebetulnya Bapa di sorga sudah menyediakan pemenuhan untuk kebutuhan tersebut. Jadi balik lagi, kunci utamanya adalah di diri kita. Bagaimana kita menjaga hidup kita dari segala bentuk sakit hati, kecewa, konflik batin. Gimana kita memastikan diri kita terus belajar hidup bagi Tuhan dan untuk menjadi berkat buat orang lain. Itu saja, simple. Dengan demikian kita akan terus menyatu dengan Tuhan. Kita terus nikmati aliran kehidupan roh. Kita terus nikmati pemeliharaan yang dari Tuhan. Jadi nggak usah pusingin masa krisisnya, Pastor. Nggak perlu pusing masa krisisnya. Di sini yang dibutuhkan adalah fokus kita. Kita ini mau berfokus kepada krisis atau berfokus kepada Tuhan yang menguasai krisis. Sama. Kayak kalau kita keluar dari rumah di tengah malam, kita ini mungkin melihat semuanya gelap. Betul ya? Tapi walaupun semuanya gelap, kalau kita menengadah ke atas, kita justru akan melihat ada banyak bintang yang berkilauan. Nah, fokus kita sekarang mau kemana? Mau berfokus kepada bintang-bintang yang berkilauan atau berfokus pada kegelapan di sekitar kita? Kalau fokus kita pada kegelapan, ngeri. Apalagi mulai ada bunyi-bunyian yang lain. Lumayan itu. Wah, itu bisa langsung merinding itu. Tapi kalau fokus kita kepada bintang-bintang yang bercahaya, wah, kita akan berlama-lama menikmati bintang itu. Tapi kita harus sadar, bintang baru kelihatan kalau ada di tengah kegelapan. Jadi lupakan rasa takut kita pada krisis,
Tapi fokuskan arah perhatian kita kepada Tuhan. Karena di tengah krisis itulah perbuatan ajaib, kedaulatan Tuhan, perkara-perkara supernatural akan justru semakin terlihat. Amin, haleluya. Oh, jadi kalau misalnya ada orang yang mau ngajak kita ngomongin krisis, lebih baik kita stop ya Pastor ya. Kita timpali, nggak perlu di stop. Kita timpali dengan pernyataan firman. Kita timpali dengan perkataan Tuhan. Sehingga orang yang sedang ketakutan itu tidak perlu tersinggung karena kita stop. Iya, kita timpali aja. Ya, timpali otomatis saja. ke-stop juga. Akhirnya juga stop juga dan bahkan kita menularkan takaran iman yang Tuhan berikan kepada kita dalam hidup orang itu. Jadi kita harus punya target nih. Setiap kali kita ketemu orang yang sedang khawatir dan takut, target kita adalah, you tidak boleh pergi beranjak meninggalkan aku sebelum imanku masuk jadi imanmu. Targetnya ajak dia melihat bintang ya Pastor. Ajak dia lihat bintang. Jangan matanya ngeliatin kuntilanak melulu. Gitu. Nah Pastor, gimana nih Pastor untuk respon gereja sendiri? Karena begini kan Pastor, di masa pandemi saja yang sudah berlalu lah. Itu kan hantamannya cukup besar Pastor. Betul. Untuk gereja Tuhan sendiri. Gereja bertahan saja tidak mampu Pastor pada saat itu. Nah untuk ke depan apa nih Pastor respon gereja sendiri agar ibaratnya tidak terlalu nggak malu-maluin begitu lah Pastor. Kurang lebih begitu Pastor. Maksudnya kan kita kan namanya juga gereja percaya Tuhan kan. Gimana caranya biar bangkit benar-benar dan tidak sekedar bertahan apalagi terpuruk Pastor. Saya percaya setiap kehidupan kita sebagai orang percaya dan keberadaan kumpulan orang percaya yang juga disebut dengan istilah gereja, itu harus dibangun sesuai dengan polanya Tuhan. Saya mendapati sebelum pandemik nih, gereja secara denominasi, secara organisasi ataupun gereja secara universal, yaitu kumpulan orang-orang percaya, itu rata-rata mereka menjalani kehidupan rohani mereka itu sesuka-sukanya sendiri. Kalau saya lagi sukanya dengar khotbah tentang iman, pengennya khotbah iman terus. Saya lagi sukanya pengen dengar khotbah tentang berkat aja. Paling populer itu Pastor. Paling populer ya. Berkat, sukses, berhasil. Kaya raya. Nah, sehingga sebagai akibatnya gereja Tuhan sama sekali tidak siap tentang apa yang akan terjadi. Sehingga ketika kemudian dunia dipukul begitu hebat oleh virus COVID-19, keberadaan gereja pun mengalami pukulan yang sangat telak. Karena mereka tidak bersiap dan tidak mempersiapkan diri dengan hal apa yang akan terjadi. Mereka pikir semuanya baik-baik saja. Dan memang kondisi pada saat itu secara ekonomi semuanya baik-baik saja. Jadi everything is happy, everybody is happy, everything is good gitu. Nah, sehingga sebagai akibatnya saat hantaman datang, gereja pun goncang luar biasa. Oh beneran ya Pastor? Bener. Nah, tapi saya percaya dalam anugerah dan perkenanan Tuhan, setelah pandemik ini, pasca pandemik ini, kita masih ada jeda waktu beberapa saat untuk kita betul-betul harus membangun secara akurat. Memang ini istilahnya itu windows of opportunity, bukan doors lagi, windows. Dalam arti kata, kesempatan yang ada ini tidak sebesar yang dulu-dulu. Ini kesempatan yang pendek saja. Sebelum betul-betul ada krisis yang menghantam. Persiapannya pendek. Persiapannya pendek. Tapi kita harus betul-betul menyatukan diri kita dengan apa yang menjadi arahan Roh Kudus. Sehingga dalam waktu singkat yang ada kita bisa belajar mengejar ketertinggalan kita. Saya mendorong untuk seberapa banyak saudara yang selama masa-masa pandemi kemarin betul-betul mengalami kegoncangan hebat. Baik dalam kehidupan pribadi, secara keuangan, keluarga, kesehatan, whatever. Termasuk para pemimpin jemaat. Kalau saudara adalah para gembala dan kau mendapati ada banyak dari antara jemaat yang Tuhan percayakan padamu, goncang luar biasa pada masa-masa pandemik ini. Saya mendorong saudara untuk segera menyadari, ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap kita untuk membenahi keberadaan kita, membenahi pelayanan kita, dan kita mulai membangun hidup kita, membangun pelayanan kita sesuai dengan pola yang Tuhan tetapkan. Tidak panjang, waktunya pendek, tapi harus kita manfaatkan secara maksimal. Ini seperti the second chance yang Tuhan berikan
untuk kita membenahi hidup kita, membenahi pelayanan kita, dan memastikan hidup dan pelayanan kita dibangun sesuai dengan pola Tuhan. Sehingga ketika kegoncangan yang besar nanti, lebih besar dari tahun 2008 katanya ya, nanti menghantam dunia, kita akan bisa tetap bertahan. Nubuatan Mazmur 91 yang menegaskan, sekalipun ada 1.000 orang rebah di sebelah kiriku, ada 10.000 di sebelah kananku, kita dengan tegas bisa berkata, aku tidak akan pernah bergoncang oleh karenanya. Semua itu tidak akan terjadi atasku. Kita betul-betul dibedakan oleh Tuhan, kita diistimewakan oleh Tuhan. Nah, saya berani bicara seperti ini karena memang kami sudah mengalami sebagai jemaat lokal. Kami bersyukur beberapa tahun sebelum pandemik, Tuhan sudah membangun keberadaan dan hidup kami secara sedemikian rupa dengan firman-Nya. Sehingga ketika hantaman dari pandemik itu datang, kami tidak mengalami kegoncangan yang sedemikian rupa. Kami nikmati betul pemeliharaan Tuhan, penjagaan Tuhan, pengayoman Tuhan atas seluruh jemaat. Apakah ada jemaat yang terdampak? Ada. Tapi lewat peristiwa mereka mungkin terkena imbas secara finansial, kehidupan finansial mereka justru semakin naik, makin diberkati. Ada yang kena virus, ya ternyata yang berlalu virusnya. Jemaat tetap ada, dipelihara oleh Tuhan, bertahan makin kuat. Nah, saya percaya kalau kita membangun jemaat yang Tuhan percayakan kepada kita sesuai dengan pola, saudara akan selalu melihat bagaimana campur tangan Tuhan akan selalu terjadi dalam hidupmu, dalam keluargamu, dalam pelayananmu. Dan kau akan justru dipakai oleh Tuhan untuk memberkati banyak orang yang lain. Menguatkan mereka yang gentar, menjadi sarana jawaban Tuhan bagi mereka yang sedang terdampak. Saya bersyukur dengan keberadaan jemaat BCC. Ya. Ketika semua orang mulai dilarang ke gereja, dilarang kumpul-kumpul, karena ada PPKM, ada PSBB. Ya, jemaat bersyukur, saya bersyukur jemaat justru jadi gereja buat yang lain. Ketika sekali waktu kami berniat untuk membagikan bantuan sosial kepada jemaat, karena saya pikir wah pasti ada jemaat yang terdampak. Ya, jemaat yang kami kira pasti terdampak ketika dihubungi lewat telepon, justru mereka, wah kalau gitu saya nyumbang aja. Loh, kamu tuh mau tak kasih? Nggak perlu kasih buat yang lain. Saya mau ikut nyumbang, Tuhan memberkati kami. Wah, dari situ saya bersyukur. Artinya bukan cuma secara aspek rohani jemaat disertai oleh Tuhan, tapi dalam berbagai aspek kehidupan, secara kesehatan, secara finansial, ikut diberkati dan disertai oleh Tuhan. Sehingga kami bisa dikatakan, ya hampir bisa dibilang tidak mengalami dampak apapun. Puji Tuhan untuk itu semua. Dan bahkan kami mulai memberkati yang lain-lain. Haleluya untuk hal itu. Nah, saya yakin untuk masa yang akan datang ini, Tuhan juga akan melakukan hal yang sama. Ada persiapan-persiapan yang harus kita ambil, ada langkah-langkah yang harus kita buat untuk mempersiapkan diri kita agar di masa yang akan datang, kegelapan menutupi bumi, kita justru muncul menjadi terang Tuhan di atas muka bumi ini. Dan saya mendorong saudara, persiapkan dirimu. Kita nanti akan ada event namanya Prophetic Direction 2023. Izinkan saya berbicara dan membagikan kepada saudara persiapan apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi tahun-tahun ke depan yang mungkin penuh kegoncangan dan penuh kegelapan. Tapi saya percaya firman dan rohnya akan selalu menyertai kita dan bahkan membawa kita menjadi berkat, solusi bagi banyak orang yang lain. Haleluya. Amin, amin. Saya jadi teringat, Pastor, sebelum masa pandemi itu, Pastor Stephen mengarahkan untuk jemaat tuh rajin prayer group, doa sedemikian rupa, dilatih di dalam doa. Dan ternyata memang kita nggak tahu, ternyata ada pandemi dan itu cukup menguat. Nah, apa yang buat Pastor Stephen kok tiba-tiba tuh kayak nge-push jemaat? Apa memang sudah tahu mau ada pandemi, Pastor? Saya nggak tahu apa yang akan terjadi, tapi Roh Kudus memberikan indikasi yang sangat kuat untuk melatih jemaat betul-betul hidup di dalam roh doa atau menumbuhkan roh doa dalam dirinya. Dan pada akhirnya kita mendapati ketika pandemik menghantam seluruh dunia,
jemaat yang terus dibangun di dalam roh doa ini justru memiliki bukan cuma daya survival, tapi justru betul-betul menjadi overcomer, pemenang. Jadi bukan cuma untuk survive, oh Tuhan, ketakutan, tapi hajar semua ketakutan, kekhawatiran, pergumulan hidup dihajar luluh lantak dengan kuasa doa. Dan saya belajar mendapati sebuah kenyataan. Selama kita hidup di atas dunia ini, suka tidak suka kita akan selalu mendapati adanya pergumulan. Tapi kita boleh memilih. Kita mau bergumul di dalam doa dan kemudian menikmati kemenangan dalam hidup sehari-hari, atau kita mengabaikan doa dan terpaksa harus bergumul di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau saya lebih suka bergumul dalam doa sajalah. Supaya kehidupan sehari-harinya berkemenangan. Tidak ada tantangan yang terlalu hebat, tidak ada masalah yang terlalu besar. Karena ketika kita berdoa, kita akan mendapati sebesar dan sehebat apapun tantangan yang di depan mata, kita tahu dengan pasti Tuhan kita lebih dahsyat dari semua tantangan yang ada. Itu yang membuat iman kita berkobar-kobar. Itu yang membuat seluruh jemaat tidak hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, dan terpojok merasa tak berdaya. Tapi setiap individu jemaat betul-betul bangkit dalam kuasa roh. Dan saya yakin hal yang sama akan bisa terjadi dalam hidupmu dan akan bisa terjadi dalam setiap jemaat yang Tuhan percayakan untuk engkau layani. Bangun hidupmu, bangun hidup jemaat secara akurat, dan kau akan lihat segala sesuatunya jadi berbeda. Haleluya. Ya memang waktu itu sendiri, Pastor, saya juga merasakan bahwa, kok kayaknya tuh doanya tuh jadi kayak begitu ekstrim. Mungkin udah banyak juga mungkin orang luar yang berkata, wah tuh mereka doa kayak orang gila, ekstrim banget sih, radikal banget kok doanya sampai doa bahasa roh lompat kayak lagi mau latih tanding untuk satu persiapan perang tertentu, begitu kan Pastor ya? Biarin orang lain bilang kita ini ekstrim kayak orang gila, yang penting kan sehat dan sembuh. Dibanding orang-orang lain yang kelihatannya doanya proper tapi gitu, tarik napas saja susah. Biarin kita dibilang ekstrim dan gila, yang penting kita sehat dan perkasa. Manfaatnya kita raih, manfaatnya kita rasakan secara spirit, secara fisik juga. Secara fisik juga. Banyak jemaat yang memberi kesaksian bagaimana mereka pada waktu itu sedang demam tinggi-tingginya, tapi ketika ada prayer group yang diadakan lewat Zoom, itu mereka paksa badan mereka, mereka sih bilang, wah itu rasanya tulang-tulang sudah serasa copot semua. Tapi mereka tidak peduli, mereka doa dengan antusias, doa dengan suara keras, doa sambil loncat-loncat. Apa yang terjadi? Keringetan, demamnya hilang, sembuh. Virusnya berlalu, mati dalam hadirat Tuhan. Amin. Itu sebabnya saya mendorong saudara untuk segera mendaftarkan diri mengikuti gerakan bertekun, karena sepanjang bulan November nanti acara gerakan bertekun akan banyak membahas tentang keuangan. Dan krisis yang akan di depan ini kan krisis keuangan nih, yang ditakutkan banyak orang. Bagaimana cara kita menghadapi krisis yang ada dari prinsip firman Tuhan. Ikuti gerakan bertekun setiap hari Senin jam 6 sore. Saya tunggu kehadiran saudara. Baik Pastor Stephen, yang terakhir ini mau ke Pastor Stephen berdoa untuk pemirsa di rumah. Mari kita satukan hati. Tuhan, aku berdoa untuk seberapa banyak kami yang saat ini sedang mengikuti program Ruang Tiranus yang ada. Hari ini aku berdoa tangan kuasa Tuhan bekerja dalam hidupmu, menyadarkan engkau bahwa apa yang akan terjadi di depan sudah Tuhan sampaikan pada hari-hari ini. Sebagai persiapan, sebagai peringatan, sebagai sebuah warning. Beri kami hikmat, tolong dan tuntun kami untuk bisa mempersiapkan hidup kami menghadapi apa yang akan terjadi di depan, dan dipastikan kami berkemenangan dalam segala hal. Bukan secara pribadi kami menang saja, tapi kami akan bisa menolong orang-orang lain menemukan solusi dan jawaban mereka di tengah krisis yang akan melanda seluruh dunia. Hari ini aku deklarasikan dan aku nubuatkan, hai gereja Tuhan, hai orang-orang percaya, bangkitlah dan jadilah terang. Karena terang Tuhan sudah datang atasmu.
kemuliaannya sudah bercahaya atasmu. Kegelapan boleh menutupi bangsa-bangsa, kekelaman boleh menaungi bangsa-bangsa, tetapi sesungguhnya terang Tuhan sudah terbit atasmu. Terang Tuhan sudah datang dalam hidupmu. Terjadilah di dalam nama Yesus, terrealisasi dalam kehidupanmu. Tuhan membangun hidupmu secara akurat seperti pola yang Dia tetapkan. Aku membawa engkau terhubung dengan apa yang Tuhan sedang terus kerjakan dalam hidupku di tengah-tengah jemaat BCC, karena Tuhan sedang membangun sebuah pola. Biarlah matamu dibuka untuk melihat pola itu, dan anugerah Tuhan dicurahkan untuk kita bersama-sama membangun seluruh jemaat sesuai dengan pola Tuhan. Terjadilah di dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Tidak terasa, Pastor, sudah mau 1 jam. Ya. Terima kasih untuk kehadirannya di Ruang Tiranas. Tuhan memberkati. Di Ruang Tiranas berikutnya. Tuhan memberkati. God bless you.